para pemain Manchester United bagaikan dalam audisi menjelang kedatangan Ruben Amorim. Di laga hadapi Leicester City, pasukan interim manajer Van Nistelrooy tampil terengginas. Bruno Fernandes tampil menonjol kemarin setelah berperan dalam ketiga gol tersebut. Namun, Amad Diallo juga tampil bagus di sayap kanan. Penampilannya telah mengirimkan pesan yang kuat bahwa ia dapat menjadi sosok penting di bawah asuhan Amorim untuk masa depannya. Taktikus asal Portugal tersebut diperkirakan akan bermain dengan formasi 3-4-3 atau 3-4-2-1. Itu jelas berarti berkurangnya satu opsi penyerang karena dibutuhkan bek tengah lainnya. Diallo masih dapat memainkan peran sebagai pemain inti, baik dari sayap kanan maupun bek sayap. Pemain yang direkrut seharga 37 juta pound tersebut mengamankan assist melawan The Foxes kemarin, tetapi ia juga brilian dalam bertahan, memenangkan 10 dari 14 duel. Ia memiliki rasio keberhasilan udara sebesar 100%. Pemain berusia 22 tahun tersebut juga memenangkan 100% tackle-nya, dengan 7 kali merebut bola dan 4 kali melakukan take-on. Atributnya yang serba bisa akan membantu prospeknya untuk menjadi pemain inti yang tak terbantahkan di bawah Amorim. Jika ia dapat tetap konsisten dengan penampilannya, ia dapat muncul sebagai tokoh kunci. United akan kembali beraksi di Liga Primer setelah jeda internasional pada 24 November. Mereka akan bertandang ke Ipswich Town untuk pertandingan perdana Amorim. Mereka akan menjadi favorit untuk menang. Ruud van Nistelrooy meyakini manajer baru Manchester United harus berhati-hati dalam mengatur menit bermain Diogo Dalot, Casemiro, dan Alejandro Garnacho setelah penampilan ekstensif mereka di skuad tim utama musim ini. Dalot telah memainkan menit terbanyak dari semua pemain United sejauh musim ini, sementara Garnacho telah memainkan menit ke-7 terbanyak dan Casemiro ke-8. Ada adegan emosional di akhir pertandingan saat Ruud van Nistelrooy berjalan di sekitar lapangan untuk memberi penghormatan kepada para penggemar Manchester United yang hadir. Para pemain United juga menunjukkan kekaguman mereka terhadap Van Nistelrooy. Lihat cara Casemiro memeluk Van Nistelrooy saat ia digantikan pada menit ke-71 pertandingan di Old Trafford. Saat Casemiro keluar, Casemiro tidak bisa melepaskan Ruud, memeluknya sebagai ucapan terima kasih. Casemiro adalah salah satu pemain paling berpengalaman di ruang ganti Manchester United, pemain yang masih dapat memainkan peran besar mulai sekarang hingga akhir musim. Ia telah jauh lebih baik di bawah asuhan Van Nistelrooy, dan ia mungkin berterima kasih kepada pelatih sementara karena telah membantunya kembali ke performa terbaiknya. Ruben Amorim melihat timnya, Sporting Lisbon, bangkit dari ketertinggalan 2-0 untuk mengalahkan Braga 4-2, mengakhiri masa tugasnya dengan sangat baik. Pemain Sporting mengelilingi Amorim setelah mencetak gol keempat, karena mereka menunjukkan luapan emosi yang nyata untuk bos mereka. Amorim sekarang akan menuju Old Trafford, tetapi dia tidak akan sendirian. Pelatih Sporting Carlos Fernandes dan Adlio Candido akan menyusul Amorim ke United. Fernandes kini menggunakan Instagram untuk membagikan pesan emosional kepada penggemar Sporting setelah melatih dalam pertandingan terakhirnya untuk klub tersebut. Pemain Sporting menunjukkan dukungan mereka untuk Fernandes, dan bahkan ada pesan dari gelandang United Manuel Ugarte. Ugarte bermain di bawah asuhan Amorim dan Fernandes di Sporting dan menunjukkan rasa simpati yang sederhana kepada Fernandes, yang menunjukkan bahwa Sporting masih ada di hatinya. Ugarte sekarang akan bersatu kembali dengan Amorim dan Fernandes di Old Trafford, dan tentu saja berharap dapat menikmati waktu yang sama menyenangkannya bersama di Manchester. Fernandes memulai perjalanan kepelatihannya di jajaran pemain muda di Benfica dan muncul saat Amorim masih menjadi pemain di sana. Amorim menjadikan Fernandes sebagai asistennya di Casapia sebelum kemudian membawanya ke Braga juga.
Kenaikan pesat Amorim membuat Fernandes menjadi asisten Sporting Club. Ruben Amorim dijadwalkan tiba di Inggris pada hari Senin, saat pelatih kepala baru Manchester United menunggu izin kerjanya diproses, kantor berita Puck memahami. Kontrak Amorim dengan United dimulai pada hari Senin, setelah memimpin Sporting Lisbon untuk terakhir kalinya dalam pertandingan Liga hari Minggu melawan mantan klubnya Braga. Sporting tertinggal 2 gol di babak pertama, tetapi bangkit di babak kedua untuk menang 4-2 dan membuat Amorim gembira. Namun, pemain asal Portugal itu tidak dapat secara resmi mulai bekerja di Old Trafford sampai ia diberi visa kerja, yang telah menjadi proses sejak Inggris meninggalkan Uni Eropa. Pertandingan pertamanya adalah laga tandang Liga Primer ke Ipswich pada tanggal 24 November. Komposisi tim pelatih berusia 39 tahun itu belum dikonfirmasi, tetapi pelatih kepala yang baru mengatakan bahwa ia akan mendatangkan beberapa stafnya sendiri. Amorim diperkirakan tidak akan menghadapi media hingga akhir jeda internasional, tetapi akan melakukan wawancara internal sebelum itu. N'Golo Kanté telah menjadi pemain yang menonjol di sepak bola Eropa selama beberapa waktu, dan meskipun pindah ke Arab Saudi, ia memamerkan keterampilannya di Euro 2024 setelah lama pulih dari cedera. Di usianya yang ke-33, ia telah membuktikan bahwa ia masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan, mendapatkan kepercayaan dari manajer Prancis, Didier Deschamps, dan memainkan peran penting bagi tim nasional. Ini telah menghidupkan kembali minat dari klub-klub besar Eropa yang ingin membawa Kanté kembali ke liga-liga elit Eropa. Namun, aspek finansial dari perekrutan Kanté tidaklah mudah. Al Ittihad awalnya menetapkan harga sekitar 20 juta euro untuk transfer gelandang tersebut. Dan jika memperhitungkan gajinya sebesar 14 juta euro per tahun, jumlah ini sangat besar. Namun laporan terkini mengindikasikan bahwa Al Ittihad mungkin bersedia menurunkan harga yang diminta menjadi 15 juta euro, yang berpotensi membuat peluang kembali ke Eropa menjadi lebih memungkinkan. Ternyata, Real Madrid dan Manchester United dilaporkan tengah mempertimbangkan opsi untuk merekrut Kanté. Bagi Madrid, ia akan membawa pengalaman berharga dan stabilitas ke lini tengah mereka. Di sisi lain, Manchester United memandangnya sebagai tambahan penting untuk memperkuat lini tengah mereka. Menjelang bursa transfer, semua mata akan tertuju pada Kanté untuk melihat apakah ia kembali ke sepak bola Eropa. Tempat ia dapat terus memberikan pengaruh di beberapa panggung terbesar di benua itu. Alejandro Garnacho tidak merayakan golnya untuk Manchester United melawan Leicester City. Rekaman lengkap telah muncul dari insiden penuh waktu yang melibatkan Bruno Fernandes dan Alejandro Garnacho. Garnacho datang dari bangku cadangan untuk mencetak gol ketiga dan terakhir di Old Trafford. Dia menerima bola di sisi kiri dan melepaskan tendangan yang tak terbendung ke sudut atas. Tetapi sementara banyak yang akan mengharapkan dia untuk merayakan dengan liar, Garnacho melakukan yang sebaliknya dan tidak tampak begitu senang. Fans segera berteori bahwa Garnacho menahan diri dari perayaan setelah kritik baru-baru ini, dan setelah pertandingan Kapten Fernandes terlihat terlibat percakapan dengan pemain internasional Argentina itu. Dengan kamera TV mengambil pertukaran itu, Fernandes terlihat berbicara dengan Garnacho sebelum Amad Diallo datang dan berpelukan. Lisandro Martinez, Joshua Zirkzee, dan Andre Onana juga menghibur Garnacho yang tampak sedikit muram. Garnacho mencetak gol yang hebat, tetapi tidak merayakannya sebagaimana mestinya karena ia merasa telah kehilangan kepercayaan dari beberapa penggemar, uar Bruno. Saya katakan kepadanya bahwa orang-orang akan selalu mengeluh, tetapi banyak orang menyukai Anda dan menikmati apa yang Anda lakukan.